Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-bab al-awwal fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama libni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairan laka min 'idki alfi raqabatin wa nadhruka ila wajhil 'alimi khairan laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Libni Mas'udin, kepada siapa? Kepada Sayyiduna Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa sabda beliau? Ya ibn Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis kepada baginda Sayyiduna Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan ilmu. Apa sabda beliau? Ya ibn Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu satu sa'ah, satu waktu, satu jam, ataupun satu menit, begitu, artinya satu waktu. Yang penting Anda duduk sedikit dengan ulama, begitu kesimpulannya, tidak harus berjam-jam. Duduk bagaimana itu? Fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, dalam membahas tentang ilmu. Tapi yang dimaksud di sini oleh baginda Rasulullah SAW, supaya tidak disalahartikan, adalah majlis ilmu agama, bukan majlis ilmu umum. Artinya majlis yang membahas tentang ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, supaya nanti tidak diartikan terlalu umum, sehingga orang duduk ketika dia membahas ilmu yang kurang bermanfaat, itu pun dikatakan majlis ilmu. Tidak. Artinya di sini majlisil ilmi ay al-ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu agama? La tamassu qalaman, Anda tidak menyentuh qalam, pena. Tidak menyentuh artinya Anda tidak menulis, Anda tidak membawa pen, Anda hadir duduk. Itu maksudnya. Wala taktubu harfan, Anda tidak menulis satu huruf pun, ataupun Anda membawa pen tapi Anda tidak mau menulis. Itu bagaimana hukumnya? Bagaimana posisinya? Atau bagaimana kemuliaannya di sisi Allah? Khairul laka, itu lebih baik untukmu, min idki alfi raqabatin, dari membebaskan alfi, 1000 raqabatin, hamba sahaya. Nah ini. Tapi mungkin nanti ketika ada orang mendengar kita menyampaikan hadis yang lain, hadis dhaif, ini bukan hadis sahih, ini bukan hadis hasan, kita jawab mudah saja, meskipun itu hadis dhaif, tapi itu yu'malu fi fadailil a'mal, tetap kita tersebut disunnahkan ataupun dianjurkan untuk menambah amal ibadah kita, ataupun sebagai motivasi supaya kita tersebut lebih giat untuk menghadiri majelis ilmu. Begitu saja dijawabnya. Ciri-ciri hadis dhaif, kalau kita mau mudah sebenarnya melihat hadis dhaif. Ada satu amalan yang ganjarannya tersebut dibalas dengan sesuatu yang tidak seimbang. Artinya misalnya Anda berucap 1 kali akan dibalas dengan 1 juta kali. Itu melebihi batas normal. Itu biasanya posisinya adalah hadis dhaif, meskipun banyak juga hadis yang hadis tersebut, misalkan siapapun yang mengatakan ini, maka dia tersebut lebih afdal daripada amalan ini. Banyak juga hadis yang sahih. Tapi di beberapa tempat
ketika kita mau menilai apakah itu hadis dhaif ataupun sahih ataupun hasan, maka kita tinjau daripada ganjaran yang dibalas dengan sesuatu yang tidak sesuai, artinya melewati kewajaran kebiasaannya. Tapi ini tetap kita pegang hadis ini supaya kita lebih termotivasi ataupun lebih giat untuk menghadiri majelis ilmu. Wa nadhruka ila wajhil alimi, pandanganmu kepada muka orang alim. Artinya ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu, kita akan menatap wajahnya orang alim. Nah, bagaimana pandanganmu itu atau tatapanmu pada orang alim itu? Itu khairul laka, lebih baik bagimu, min alfi farasin, dari 1000 kuda, tasaddaqta biha, yang kamu bersedekah dengannya. Nah, ini jangan dipelintir atau disalahartikan. Berarti saya tidak harus bersedekah sekarang. Cukup dengan saya memandang muka orang alim, kemudian itu lebih baik daripada saya bersedekah dengan 1000 kuda. Bukan itu maksud hadis ini. Artinya tetap keutamaan bersedekah tersebut tidak akan pernah terhapus oleh hadis ini. Ini hanya gambaran bagi orang yang ketika menuntut ilmu itu seolah-olah akan diberikan pahala lebih daripada sedekah tersebut. Tapi jangan disalahkan, nanti tidak mau dia bersedekah dengan alasan, oh saya hadir saja di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu itu hukumnya sangat dianjurkan. Bersedekah langsung itu pun sangat dianjurkan gitu. Nah, ini supaya tidak salah dalam memahami. Ini bukan alasan kita untuk tidak lagi giat bersedekah. Nanti dalam bab yang lain dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan bersedekah, khusus babnya. Tapi ini hanya sebagai analogi ataupun perbandingan bahwa ibadah yang kita lakukan meskipun terlihat sedikit, tapi akan dibalas oleh Allah dengan beberapa balasan yang banyak. Itu tasaddaqta biha, kamu bersedekah biha dengan 1000 kuda itu, fi sabilillahi, di jalan Allah. Nah, ketika memang kita tidak ada modal, tidak ada uang, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, setidaknya tidak memberikan kita kecewa ketika kita menghadiri majelis ilmu, itu sudah menjadi wakil bahwa kita pun terhitung sebagai orang yang sering bersedekah. Tapi kapan? Ketika tidak ada sesuatu sama sekali yang bisa diberikan. Ini hanya dorongan dari baginda Rasulullah SAW supaya orang yang tidak ada kemampuan untuk bersedekah itu dia tidak kecewa bahwa dalam ibadah yang lain ada satu celah, ada satu peluang yang bisa kita lakukan yang ganjarannya hampir mirip dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi kapan ini? Ketika memang tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Tapi ketika ada yang bisa kita berikan kepada orang lain, entah itu makanan, minuman, uang, sandang, pangan, dan sebagainya, tetap bahwa bersedekah tersebut sangat dianjurkan. Wassalamuka 'alal 'alimi, salammu, ucapan salam yang kita sampaikan kepada orang alim, khairul laka, itu lebih baik untukmu, min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Jangan juga disalahartikan. Kalau kita usah saya tersebut ibadah rajin, cukup saya menghadiri majelis ilmu, toh juga pahalanya akan sama dengan beribadah 1000 tahun. Tidak. Ketika memang Anda tidak mampu beribadah terlalu panjang, karena tidak mungkin kita akan hidup sampai 1000 tahun. Syukur-syukur kita berumur 60 tahun saja, itu sudah kita bersyukur.
Tapi ada loh ibadah yang Allah sudah tetapkan, yang jangkauannya tersebut bisa kita dapatkan hampir mirip-mirip kita berumur apa 1000 tahun. Mana dia? Menghadiri majelis ilmu. Nah, ini hanya sebagai targhib ataupun pemberi motivasi untuk kita supaya kita tersebut giat menghadiri majelis ilmu. Itu sudah hadis yang pertama. Habis.